Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Arif Muhammad dengan NIM 532424102. Saya dari jurusan Teknik Informatika, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di video kali ini saya akan membuat tugas di mata kuliah Strategi Pembelajaran. Dan kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman tentang metode pembelajaran yang digunakan di sekolah saya dulu, khususnya itu dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Seperti yang kita tahu, bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang sangat penting untuk dipelajari di era globalisasi seperti sekarang ini. Namun, cara pembelajaran di sekolah sangat berpengaruh terhadap minat dan kemampuan siswa. Nah, di sekolah saya dulu itu, metode yang digunakan guru dalam mengajar bahasa Inggris sebenarnya cukup tradisional. Banyak teori, banyak menulis, tetapi itu jarang ada praktik berbicara atau mendengarkan. Nah, biasanya itu kami belajar dengan cara mencatat penjelasan dari guru, menghafal kosakata, serta mengerjakan latihan-latihan grammar. Kami juga sering diminta menulis paragraf atau membuat karangan, tapi kesempatan untuk berbicara dalam bahasa Inggris itu hampir tidak pernah lah. Akibatnya suasana belajar kadang terasa membosankan. Saya pribadi merasa seperti belajar bahasa-bahasa di atas kertas saja, tanpa benar-benar bisa menggunakan dalam percakapan sehari-hari. Meskipun begitu, saya tetap menghargai usaha guru kami yang sabar dan telaten menjelaskan teori, karena dengan cara itu kami jadi paham struktur kalimat dan tata bahasa dengan baik. Dan menurut saya, metode yang berfokus pada teori memiliki beberapa kelebihan. Misalnya, siswa menjadi lebih terampil dalam menulis dan memahami grammar. Hal ini penting ketika kita mengerjakan ujian atau menulis teks akademik. Namun, di sisi lain, metode ini juga memiliki kekurangan yang cukup besar, karena kurangnya latihan berbicara. Banyak siswa termasuk saya menjadi kurang percaya di saat harus berbicara menggunakan bahasa Inggris. Akibatnya kemampuan komunikasi kami itu tidak berkembang secara maksimal. Dan menurut saya, metode yang lebih cocok untuk diterapkan adalah Communicative Language Teaching atau pembelajaran yang berorientasi pada komunikasi. Dalam metode ini, siswa lebih banyak melakukan interaksi melalui dialog, permainan bahasa, diskusi kelompok, hingga role play atau simulasi percakapan. Dengan begitu, belajar bahasa Inggris terasa lebih menyenangkan, aktif, dan kontekstual. Siswa juga tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menggunakan bahasa dalam situasi nyata. Jadi, dari pengalamannya saya, belajar bahasa Inggris akan jauh lebih efektif jika teori dan praktik berjalan seimbang. Bahasa juga bukan sekedar ilmu untuk dihafalkan, tapi keterampilan yang perlu dilatih. Nah, mungkin cuma itu penjelasan singkat metode pembelajaran yang saya dapatkan dulu saat masih di bangku sekolah. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga pengalaman saya bisa menjadi inspirasi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan. Saya Abdul Arif Muhammad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.